Sampai kapan kita ucapkan itu kalimat la ilaha illallah? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan kalimat itu, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, ini penting. Untuk memperbaharui iman ini penting, menjaga iman ini penting, karena musuh kita luar dalam, Pak. Musuh kita ini luar dalam. Dari dalam diri kita ada syahwat kita, ada nafsu kita. Ini bahaya, Pak. Dari luar diri kita ada iblis, syaitan, laknatullahi, iblis dan para pengikutnya. Iblis itu punya tentara syaitan, Pak. Iblis itu induknya, bosnya itu iblis, Pak. Anak buahnya syaitan namanya. Sifatnya itu syaitan. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ada syaitan itu yang nggak nampak, dari kalangan jin ada yang nampak. Syaitan yang nampak itu suka ngomong gini lah, ayo bro, mana? Ayo. Nah, itu syaitannya mana, Pak? Anak nggak ada duit, Anda bayarin. Nah, itu syaitan yang nampak, Pak. Bahaya itu, Pak. Tapi ingat, musuh dari dalam diri kita adalah nafsu kita, syahwat kita. Musuh dari luar diri kita adalah iblis, musuh yang nyata, dan syaitan, dan lingkungan yang buruk, dan kebiasaan yang buruk. Saya mau tanya, satu ekor ular di dalam rumah, mana yang Tapi kenapa Allah yang panggil nggak datang? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh raja-raja, Malikul Mulk, rajanya para raja. Ya, yang menciptakan seluruh presiden adalah Allah, yang menciptakan seluruh gubernur, wali kota, bupati, pak camat adalah Allah. Yang memberi kita mata adalah Allah, yang memberi kita telinga adalah Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, minum air dari Allah, bernafas dengan udara yang Allah berikan. Allah berikan kita berjuta-juta nikmat. Diberi anak, diberi istri, diberi rumah, diberi kendaraan, diberi suami, diberi pangkat jabatan, diberi popularitas, diberikan begitu banyak skill, kemampuan yang orang nggak miliki, kita miliki. Jadikan air laut sebagai tintanya, dedaunan sebagai kertasnya, lalu kita mulai menulis nikmat Allah satu persatu. Kering itu air laut, habis semua dedaunan, masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang? Kurang ajar. Allah itu tak pernah buat kesalahan, Pak. Allah never make mistake. Allah tidak pernah berbuat kesalahan. Kita yang tidak kurang, tidak punya adab kepada Allah. Ya. Kita kasih orang makan 3 hari aja, Pak. Ngasih orang makan 3 hari, terus kita panggil, nggak datang. Hari keempat berhenti bantuan. Tapi Allah maha baik. Ada orang yang umurnya 70 tahun, dipanggil berjuta kali, tak sekalipun dia dengarkan, dia hiraukan panggilan Allah. Tapi Allah tetap bagi makan, Allah tetap bagi rezeki, Allah tetap tunggu mereka kembali kepada Allah. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Dan Allah itu sempurna kebaikannya. Kadang-kadang asbab satu kebaikan hambanya, Allah hapus semua keburukan. Ya, makanya orang beriman itu tenang hatinya, Pak. Dia sangka baik kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia ini kadang-kadang gara-gara satu kesalahan kita dihapus semua keburukan kita, semua kebaikan kita. Gara-gara satu kesalahan kita, dia tutup pintu, nggak boleh ketemu sama sekali. Ya. Tapi Allah tidak mulai berjuta, bermiliar kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Buktinya apa? Kita udah berapa banyak dosa kita lakukan. Mestinya kita udah jadi abu, Pak. Mestinya kita semua udah dibinasakan oleh Allah. Dosa yang dibuat dengan sengaja, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berapa banyak. Kita tahu. Tapi Allah maha baik. Dan tidak ada kebaikan yang melebihi daripada sangka baik kepada Allah
dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, orang beriman dia tak mungkin gelisah, tidak mungkin dia galau, stres, nggak mungkin. Orang beriman itu kalau saja dia bisa istiqamah imannya 24 jam, maka Allah akan berikan kebahagiaan dan ketenangan 24 jam. Tapi kadang-kadang iman ini ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bahkan ada orang kata Nabi di akhir zaman, zaman kita ini, pagi dia beriman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Nabi memberikan sebuah amalan kepada kita semua. Sederhana amalannya. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian, tingkatkan iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak, Pak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Sampai kapan kita ucapkan itu kalimah la ilaha illallah? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan kalimah itu, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, ini penting. Untuk memperbaharui iman ini penting, menjaga iman ini penting, karena musuh kita luar dalam, Pak. Musuh kita ini luar dalam. Dari dalam diri kita ada syahwat kita, ada nafsu kita. Ini bahaya, Pak. Dari luar diri kita ada iblis, syaitan, laknatullah. Iblis dan para pengikutnya. Iblis itu punya tentara syaitan, Pak. Iblis itu induknya, bosnya itu iblis, Pak. Anak buahnya syaitan namanya. Sifatnya itu syaitan. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ada syaitan itu yang nggak nampak, dari kalangan jin ada yang nampak. Syaitan yang nampak itu suka ngomong gini lah, "Ayo bro, kemana? Ayo." Ah, itu syaitan yang mana, Pak? "Anda nggak ada duit, Anda bayarin." Ah, itu syaitan yang nampak, Pak. Bahaya itu, Pak. Tapi ingat, musuh dari dalam diri kita adalah nafsu kita, syahwat kita. Musuh dari luar diri kita adalah iblis, musuh yang nyata, dan syaitan, dan lingkungan yang buruk, dan kebiasaan yang buruk. Saya mau tanya, satu ekor ular di dalam rumah, mana yang lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah? Ya. Jadi satu ekor ular di dalam rumah itu lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Jadi syaitan ini lemah, Pak, tapi licik. Paham? Dengar baik-baik nih. Syaitan ini licik, tapi dia lemah. Nafsu kuat, tapi bodoh. Kalau syaitan dengan nafsu sudah featuring, Pak, kolaborasi, collab ya, habis tumbang. Sekarang zaman kolaps, Pak. Kata syaitan sama nafsu, "Ayo kita bro, featuring satu lagu," katanya. Habis tumbang kita, Pak. Apalagi satu album. Ya. Tapi orang beriman hebat. Kecerdasan orang beriman melewati kelicikan syaitan. Nah, orang beriman cerdas, Pak. Dia tahu ini syaitan ini. Nah, nafsu ini, Pak, dia suka membisik-bisikkan sesuatu, memberikan usul. Nafsu ini suka ngasih ide, Pak. Ya. Ingat, kebaikan musuh pantas untuk dicurigai, diwaspadai. Ya, kebaikan seorang musuh pantas untuk dicurigai. Jadi Islam, hadirin mulia, agama yang sangat menghargai privacy. Islam itu agama yang sangat menghargai privacy orang. Jadi kalau orang sibuk dengan diri dia nggak sibuk memikirkan orang lain, tenang hidupnya dia. Nggak usah kita pikirkan orang beli mobil terus mikir berapa DP-nya. Ada, Pak. Saya dulu bawa mobil, tahu-tahu datang orang, "Bro, ini mobil DP-nya berapa?" Lah, apa urusannya dia mau tahu DP mobil saya berapa? Tapi kadang-kadang begitu manusia, Pak, suka kepo. Dan saya pernah dapat satu pelajaran sangat berharga waktu di India. Saya pernah pergi belajar dakwah di India.
Kemudian saya didapat daerah Tashkil itu dikirim ke sebuah kota namanya Bhopal. Saya digabungkan dengan satu rombongan dari Australia, Kanada, South Africa. Jadi satu jamaah itu 9 negara, Pak. 9 negara. Dan sampai di Bhopal, saya terkesan dengan satu orang anak muda dari Melbourne, orang Australia, bule mualaf masuk Islam, namanya Hamzah Bilal. Orang tinggi, ganteng, putih. Pas lagi makan-makan, saya tanya sama dia, "Are you married?" Kan kita biasa di Indonesia nanya, "Kamu udah nikah?" Terus dia bilang, "Iya, alhamdulillah." Dia baru masuk Islam 2 tahun. Terus saya tanya, "Istrimu orang mana?" Kita kan lugu-lugu bertanya istrimu orang mana, Pak. Di Indonesia kan biasa aja kan, orang bocor orang mana kan, kita biasa kan. Terus dia nggak jawab karena kami lagi makan berjamaah waktu itu. Kemudian setelah makan dia panggil saya. Dia baru 2 tahun masuk Islam, tapi Allah berikan understanding, kepahaman tentang Islam luar biasa. Dia panggil, "Sulaiman, come." Dia panggil, saya bicara 4 mata di pojok masjid. Dia bilang begini, "Brother, next time, lain kali, please don't ask about somebody else's wife. Kapan-kapan nanti kamu gak usah bertanya tentang istri orang." Saya bilang, "Emang kenapa? Kan biasa aja." Because dikatakan karena kampung istri itu is aurat. What for hijab? What for hijab? Allah memberikan syariat hijab. Kalau kamu harus membuka lagi hijab tentang perempuan. Saya kalau mendengar sendal wanita aurat, saya sering dengar. Jemuran wanita aurat, sering. Ibu-ibu ini kalau jemuran kain hati-hati ya. Karena banyak laki-laki ini otaknya gila, dia lihat pakaian perempuan fantasi dia. Makanya kadang banyak hilang-hilang kadang-kadang jemuran-jemuran itu kan. Nah, ada tuh yang kerja itu yang gila dengan pakaian dalam perempuan. Hati-hati jemuran. Kalau nama perempuan aurat pernah saya dengar, tapi kalau kampung istri aurat baru saya dengar dari orang yang baru 2 tahun masuk Islam, namanya Hamzah Bilal. Saya bilang, "Wahai, kenapa kau bilang kampung istri aurat?" Dia bilang, "Okay, let's say tadi kamu bertanya kita lagi makan, ada 10 brothers. We have 10 brothers, we eat together. Kita ada 10 orang jamaah. Dan 10 orang ini memiliki 10 intelektual yang berbeda-beda, tingkatan intelektual, karakter yang berbeda-beda, iman yang berbeda-beda. Not everybody like you, bro. Tidak semua orang seperti kamu," katanya, "memiliki pikiran bersih. Let's say," dibagi saya berpikir, coba kalau waktu itu saya jawab, "Istri saya, my wife come from Japan. Istri saya orang Jepang." Ada 10 orang mendengar tentang Jepang, they have 10 different pictures about Japanese. Ada 10 gambar yang berbeda tentang Jepang. Satu orang akan membayangkan Jepang, oh Jepang, oh samurai. Ada satu orang membayangkan Jepang, oh Doraemon ya, Jepang ya. Ada yang membayangkan Jepang tuh sushi, makanannya. Pas mendengar Jepang yang terbayang bunga sakura, Gunung Fujiyama. Ada yang membayangkan Jepang tuh ada pegulatnya sumo, ya. Tapi ada juga orang yang mendengar Jepang yang terbayang sejenis makanan, miyabi. Nah, itu jenis makanannya. Itu orang tua, ya. Mungkin dia pikir itu. Mohon maaf ya. Not everybody like you guys. Tidak semua orang seperti kamu bersih pikirannya. Bahkan ada yang sudah berfantasi mungkin dengan orang Jepang bermaksiat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi nggak usah nanya tentang bini orang, istrimu orang mana. Istri kita sudah kita hijab dengan jilbab, nggak usah dibuka. Jadi hadirin mulia, memang indah Islam ini. Islam ini agama yang sangat menghargai privacy. Urusan pribadi kita dijaga, kehormatan orang Islam dijaga. Sehingga membicarakan dosanya orang lain di dalam Islam ini dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Membicarakan dosanya orang lain, dosanya lebih besar. Hati-hati antum nonton di sosial media. Ya, saya sering berpikiran hadirin mulia, kenapa banyak orang-orang yang tadinya maksiat, preman-preman, perempuan-perempuan gak benar, tiba-tiba dapat hidayah jadi orang baik.